Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah berada di kawasan Museum Putantular, teman-teman, dan ini tepatnya berada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi hari ini saya akan mengekspor apa saja sih isi dari Museum Putantular. Dan perlu diketahui bahwa Putantular sendiri adalah seorang pujangga ya. Jadi Putantular ini pernah mengarang kitab yang bernama Kitab Sutasoma, dan disitu awalnya dari kata Bhinneka Tunggal Ika itu muncul dari terbitkannya Kitab Sutasoma. Oke ya, kita coba untuk mengeksplor dulu. Museum Putantular yang merupakan museum yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya museum ini didirikan oleh seorang yang bernama Gottfried von Weber di tahun 1933 dan diresmikan di tanggal 25 Juli 1937. Nah, cikal bakal berdirinya museum ini kemudian mengalami perubahan, dan di mana perlahan waktu museum ini tidak terawat hingga akhirnya sampai pada di tahun 1972 museum ini diresmikan dengan nama Museum Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, museum ini kembali lagi dengan nama Museum Putantular, didirikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 13 Februari 1974. Nah, museum ini menyimpan berbagai macam benda peninggalan sejarah, dan di sini bisa kita temui teman-teman. Jadi benda sejarah mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman kolonial Belanda, zaman kolonial Jepang, bahkan sampai dengan perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia sendiri. Nah, di depan sini bisa kita lihat di sini terdapat berbagai macam benda-benda pusaka ya. Yang ini seperti keris, tombak, yang ini merupakan sejarah peninggalan dari Kerajaan Mojopahit. Dan ketika kita telusuri lebih lanjut, di sini juga ditemukan banyak sekali miniatur dan juga batuan yang berukiran patung-patung, yang di sini menunjukkan motif dari raja-raja dari Kerajaan Mojopahit itu sendiri. Nah, kemudian berbagai macam peralatan memasak, kemudian peralatan perang pun juga tersimpan di dalam museum ini. Nah, teman-teman, selanjutnya di lantai 2 ini terdapat berbagai macam benda-benda yang berbasis teknologi ya. Jadi penemuan-penemuan seorang ilmuwan, dari fisikawan, dari kimiawan, semuanya ada di dalam lantai 2 ini. Jadi buat para teman-teman yang selain berkunjung di dalam museum ini, teman-teman juga bisa secara tidak langsung belajar mengenai konsep dan aplikasi sains, dimana beberapa contoh ilmuwan terkemuka di sini ada Albert Einstein tentang penemuannya teori relativitas ya. Di sini bisa kalian pelajari.
Nah, selanjutnya di bagian serambi sebelah sini teman-teman bisa menemui berbagai macam alat transportasi zaman dahulu ya. Jadi mulai dari sepeda ya, sepeda dari model kayu sampai dengan sepeda motor ya, sepeda motor yang di zaman dahulu. Ini tersaji lengkap di dalam Museum Putan Tular ini. Jadi bisa dikatakan Museum Putan Tular ini tidak hanya menyimpan barang dari pujangga sendiri, yaitu Putan Tular sebagai seorang pembuat keris ya pada zamannya. Jadi di sini banyak ditemukan ya berbagai benda-benda peninggalan dari masa ke masa yang sangat penting, dan di sini kita bisa mendapatkan ilmu sejarah yang begitu banyak. Dan kemudian di ruangan penghubung di sini bisa teman-teman lihat berbagai macam peninggalan prasasti. Ini prasasti dari kerajaan Majapahit ya. Jadi kiri kanan ini bertuliskan huruf Sanskerta ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca, dan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa kuno yang dimiliki oleh kaum Jawa pada zaman dahulu. Ya, di lokasi ini bisa teman-teman lihat di sini adalah terdapat miniatur dari berbagai budaya di Indonesia seperti tari kecak, kemudian budaya Reok Ponorogo ya, yang saat ini masih diupayakan untuk diajukan sebagai warisan budaya Indonesia, yang sempat beberapa waktu lalu terjadi klaim yang dilakukan oleh negara Malaysia. Ya, kemudian di sebelah sini terdapat tarian jaranan Senterewe yang berasal dari Tulungagung. Nah, kemudian di sebelah sini di sini terdapat pertunjukan tari Singo Barong ya. Jadi tari Singo Barong itu juga sangat populer. Tak kalah penting, di sini juga terdapat Reok Ponorogo, dan juga selanjutnya ada peninggalan alat musik gamelan ya. Dan di sini terdapat rampak reok-reok kendang asli dari Tulungagung, dan di sampingnya adalah barongan kemiren Banyuwangi. Ya, ini yang sempat dipentaskan di pagelaran penari Seribu Gandrung. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman bisa menjumpai di dalam museum ini. Terdapat berbagai koleksi dari wayang kulit, wayang golek di sini juga ada, dan wayang kayu juga di sini ada. Nah, jadi dari sini selain kita berwisata secara tidak langsung, kita bisa banyak belajar hal, terutama dalam belajar sejarah dan budaya negara Indonesia sendiri. Jadi cukup dengan merogoh uang 4.000 saja, teman-teman bisa menikmati semua sarana dan prasarana yang ada di sini. Nah, kemudian di dalam ruangan selanjutnya teman-teman bisa melihat berbagai macam pakaian-pakaian adat yang ada di negara Indonesia ya. Nah, beberapa contoh yang di sini tadi terdapat pakaian adat Jawa, Provinsi Jogja, kemudian Provinsi Bali juga. Nah, yang di tengah ini juga merupakan ruangan ketika seminar ya. Jadi ketika ada seminar juga bisa dilakukan di ruangan ini tadi.